Kemudian deterministik. Deterministik itu bayangannya yang paling gampang seperti fisika Newton ya. Itu sangat deterministik. Yang namanya gerak jatuh bebas. Batu kalau dijatuhkan karena gravitasi, dia akan jatuh dan bisa kita prediksikan dengan baik karena yang menjatuhkannya adalah gravitasi. Gravitasi di permukaan bumi itu dianggap konstan. Biasa kita hitung lah ya. Kecepatannya V0, AVT-nya sama dengan GT misalnya. Kalau kecepatan awalnya 0 dan seterusnya ya. Tingginya akar 2GH dan lain-lain. Segala sesuatu itu punya sebab-sebab dan sebab-sebabnya bisa dilacak di alam material. Ya. Dan bisa diprediksikan dengan baik. Nah, lawan dari deterministik itu probabilistik atau stokastik. Bahwa ada batas pengetahuan manusia ya. Nggak segala sesuatu itu kadang-kadang kita memang nggak punya kepastian. Nah, itu yang ada di dunia kuantum ya. Persamaan paling dasarnya sifatnya nggak deterministik. Kita mau menerapkan hukum sebab akibat yang ketat dengan membayangkan sebabnya itu sebuah entitas realitas fisik dan hasilnya realitas fisik di dalam persamaan Schrödinger itu ya nggak akan berhasil, akan menjadi weirdness ya, kepeningan ya, kepusingan. Nah, kemudian paradigma berikutnya adalah value free, bahwa semua riset itu bisa dilakukan bebas nilai, nggak tergantung nilai. Ya, ini adalah paradigma logiko-positivistik. Nggak peduli itu orang beragama, orang nggak beragama, orang ateis, orang yang percaya Tuhan, orang yang memiliki ideologi Marxisme, atau orang yang hidup di masyarakat tradisional. Kalau pakai metodologi ilmiah, mereka yakin hasilnya akan sama, jadi value free. Ya. Nah, kemudian paradigma berikutnya dari logiko-positivistik adalah reduksionisme. Jadi keyakinan bahwa alam itu bisa realitas alamiah itu bisa disingkap dengan cara melihat, mencari dan melihat partikel-partikel atau bagian-bagian pembentuk alam yang terkecil. Dan kemudian mencoba menafsirkan alam itu dengan melihat interaksi bagian-bagian dari semesta ini. Ya, jadi seperti arah dari fisika quantum field theory ini, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Ya, karena dia pengen betul-betul apa. Kalau ditanya apa sih itu pembentuk semesta, maka reduksionisme itu akan mencari apa yang paling kecil di semesta material ini. Rahasianya apa, dan mereka yakin itu akan menjadi theory of everything. Itulah yang selalu saya katakan bahwa menurut saya itu fallacy of dramatic instance ya. Kesalahan berpikir terlalu mendramatisasi, karena terlalu banyak hal yang nggak bisa dijelaskan dengan pendekatan seperti itu. Bahkan tadi kita lihat ya, di ujung pencarian quantum field theory itu masih ada 95% bahan pembentuk alam, yaitu dark matter dan dark energy yang belum bisa dijelaskan sama sekali. Ya. Nah, kemudian paradigma berikutnya adalah naive realism. Naive realism itu paling gampangnya apa yang dicontohkan oleh Einstein ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi Sulis itu ya, dengan sangat bagus, dengan kecermatan sangat tinggi. Pak Einstein tuh yakin, gampangnya dalam bahasa saya itu, bahwa realitas objektif itu yang diteliti dalam fisika itu di level subatomik itu pun itu sudah ada sebelum, harusnya ada dan bisa diukur,
tanpa tergantung, ada dan nilainya itu ada sebelum diukur, tanpa diganggu pengukuran itu nilainya ada, dan itulah yang hendak kita prediksi. Ya, sedangkan kalau Niels Bohr itu nggak percaya naif realism dalam mekanika kuantum itu, sudahlah kita apa sih gunanya perlunya mengasumsikan itu ada, atau memang di ujung sana kita nggak tahu gitu. Yang penting persamaan ini ketika digunakan bisa menjelaskan berbagai hal, fenomena atom terjelaskan dengan baik, ada batas pengetahuan yang kita nggak bisa masuk. Kalaupun ternyata memang setiap realitas yang kita kaji dalam mekanika kuantum itu tidak pernah bisa objektif murni, karena dia akan terpengaruh bagaimana cara kita men-set up measurement dan lain-lain, yang nggak ada masalah gitu. Gampangnya begitu ya. Nah, jadi sebetulnya mekanika kuantum dan quantum field theory itu adalah tsunami bagi paradigma logiko-positivistik. Adalah krisis. Jadi sekiranya filsafat sains itu sendiri mengikuti siklusnya Thomas Kuhn, maka krisis ini dan anomalinya terus-menerus muncul ya, seperti yang kemarin dijelasin oleh Pak Budi Sulis ya. Terus makin lama makin banyak ya. Anomalinya terhadap paradigma ini semakin lama makin banyak. Jadi membutuhkan the road ahead ya, jalan ke depan filsafat sains. Ya. Jadi kuantum fisik dan kuantum field theory itu memfalsifikasi logiko-positivistik kalau pakai bahasanya Karl Popper. Ini tulisan saya langsung ya, ini kreatif ya. Biasanya memfalsifikasi itu kalau Popper yang difalsifikasi itu sains ya. Tapi karena dia mengambil dari hukum logik biasa, sah kita katakan quantum physics, quantum field theory itu sudah meruntuhkan fundamen paling dasar dari paradigma logiko-positivistik. Kalau Anda baca bab 11 dari buku saya itu sama ya, data science itu dan para praktisi data science. Saya sendiri salah satu hobi ya, mulai tahun 2000 ya, itu menceburkan diri di statistik ya, macam-macam. Jadi ya data science juga ya, data science sudah menggunakan ARMA dan segala macam itu ya, sebelum machine learning ini booming. Itu memang confirm ya, bahwa kalau kita ngotot dengan logiko-positivism itu, kita bisa menjadikan data science itu pseudo science. Karena banyak hal yang tidak akar realitas ontologisnya itu memang nggak logiko-positivistik dalam data science. Seperti kalau kita bicara marketing atau memaknakan sentimen analisis, itu ya sangat padat nilai, padat value, padat budaya. We should be very careful about that ya. Harus sangat hati-hati ya. Terus sudah kita jelaskan juga bagaimana kedokteran ini misalnya kayak teori imunisasi. Kalau teori imunisasi yang menggunakan model bahwa dia itu penyakit itu adalah tentara musuh, imun kita itu adalah tentara yang mempertahankan diri,